Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema membongkar 3 pagaran mantan. Ya. Jadi mantan itu dipagari. Ada orang tua yang memagari anak-anaknya dengan doa-doa. Ada, ya. Ada juga orang tua yang memagari anak-anaknya dengan jampi-jampi, misal begitu kan. Tetapi ada juga pagaran itu dalam bentuk rasa, dalam bentuk pergaulan, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk nasihat-nasihat, dan seterusnya. Nah, mantan ini sekarang dia punya paling tidak 3 pagaran. Ya. Dan tentu kalau mantan punya 3 pagaran, untuk bisa membawa mantan kembali dibutuhkan kerja yang sangat keras, ya. Dibutuhkan doa yang banyak, doa yang khusyuk, dan seterusnya tadi. Jadi kita harus tahu dulu, mantan ini apakah dia tanpa pagaran, ataukah banyak sekali orang-orang yang memagari di sekelilingnya, yang membuat sulit bagi kita untuk bisa membawa mantan kembali kepada kita. Nah, sebelum kita bahas 3 pagaran mantan ini, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, apa itu 3 pagaran mantan? Yang pertama nih, pagarannya itu adalah orang tua mantan yang tidak menyukai kita, yang tidak merestui kita. Mantan tinggal bersama mereka setiap hari. Orang tuanya selalu bilang kepada mantan, jangan pernah kembali kepada kita. Ya, kalau kamu tetap memaksakan diri untuk kembali, maka kamu adalah anak yang durhaka. Kamu harus keluar dari rumah ini. Kamu tidak dapat jatah warisanmu. Wah, itu berat tuh. Sehingga untuk membuka atau membongkar pagaran yang dibangun oleh orang tuanya tadi, ya, tentu kan butuh sesuatu yang lebih, ya. Apalagi tadi orang tuanya bilang, kalau sampai kembali kepada kita, sudah tidak diakui sebagai anak, tidak dapat warisan, ya, dan harus keluar dari rumah orang tuanya yang mewah, full fasilitas, dan sangat nyaman itu. Maka kalau kita ingin membawa mantan kembali kepada kita, kita harus punya, ya, harus menyediakan fasilitas yang paling tidak, kalau tidak bisa lebih, ya sekurang-kurangnya kurang dikit lah dari yang dimiliki oleh orang tua mantan. Jadi kalau mantan itu adalah anak manja, ya, terbiasa hidup dengan fasilitas yang mewah dan serba ada, memang agak sulit untuk bisa diajak memulai segala sesuatunya dari nol. Jadi sudah terbiasa rumah pakai AC dan seterusnya. Kemudian misal menikah dengan kita,
harus ngontrak rumah, ngekos rumah yang sangat sederhana, ya tidak akan kuat dia. Paling kuat dia bertahan setengah tahun. Setelah itu dia akan balik tuh kepada orang tuanya. Nah, jadi maka saya bilang tuh, kita harus kerja keras sekarang. Dan ketika mantan melihat kita punya fasilitas walaupun tidak sehebat orang tuanya, ya paling tidak kurang dikit daripada yang dimiliki oleh orang tuanya, itu akan memberikan keberanian pada diri mantan untuk memilih bersama kita, ya, walaupun kemudian dia harus keluar dari rumah orang tuanya, artinya dari semua kenyamanan yang dia dapatkan, kan bersama kita dia juga cukup nyaman, ya. Nah, jadi itu. Ya tentu sekarang kalau kita ngejar-ngejar mantan, waktu kita habis. Dan dia tidak akan kembali, karena dia tidak akan berani memilih bersama kita kalau kita tidak punya apa-apa. Kalau kita punya fasilitas seperti orang tuanya atau yang dimiliki orang tuanya, itu akan memberikan keberanian kepada mantan untuk memilih bersama kita. Karena itu sekarang kita harus kerja keras, ya, agar kita bisa kaya seperti orang tua mantan. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Orang bisa dapat rezeki yang banyak kalau dia mau kerja keras. Semakin banyak waktu yang dia gunakan untuk bekerja, semakin banyak pula rezeki harta yang bisa dia dapatkan. Itu pagaran yang pertama, orang tua. Pagaran yang kedua adalah kehadiran orang ketiga. Ini juga butuh kerja keras, kan? Karena kalau kita ingin mantan kembali kepada kita, kita juga harus, kalau tadi dengan orang tuanya, oke lah, kita punya juga, walaupun lebih sedikit daripada yang dimiliki oleh orang tuanya. Tetapi kalau sudah namanya orang ketiga, agar mantan melirik kepada kita dan mau balik dengan kita, kita harus punya sesuatu yang semuanya melebihi orang ketiga. Kebaikan hati itu kita yang punya. Tapi orang ketiga punya penampilan yang menarik dan mempesona. Nah, mungkin kita kalah di situ. Nah, sekarang waktu kita ini, bagaimana caranya orang ketiga bisa punya penampilan yang sangat menarik, kita juga bisa. Ya, dan harus melampaui apa yang dimiliki oleh orang ketiga sekarang. Orang ketiga tuh ganteng banget. Ya, ya kita juga bisa kok jadi ganteng banget seperti itu, ya. Kalau kita mau berusaha, ya. Bagaimana caranya biar bisa ganteng? Ya, mau tidak mau kan. Sekarang itu kalau orang cantik, termasuk ganteng juga, itu juga mau tidak mau harus rajin-rajin perawatan tuh. Perawatan ke salon, ya, agar kulitnya terlihat glowing, bercahaya. Setelah itu bersih, dan seterusnya tadi. Kalau orang ketiga sekarang itu kaya, ya tadi sama. Seperti halnya kita berusaha membongkar pagaran orang tuanya tadi, kita juga harus bekerja lebih keras agar kita memiliki fasilitas, memiliki harta, memiliki uang melampaui yang dimiliki oleh orang ketiga. Nah, pagaran yang ketiga, apa itu? Memang mantan tidak pernah mencintai kita. Dia cuma mau memanfaatkan kita. Jadi pagarnya itu, mantan memang tidak pernah punya rasa suka, rasa cinta kepada kita. Dia cuma memanfaatkan fasilitas kita. Dia cuma butuh teman, ya, butuh driver gratis untuk ngantar jemput dia ke sana kemari. Mungkin karena kuliahnya sedang repot-repotnya, dan selesai semua kuliahnya, beres, wisuda, sudah dia melepaskan kita. Nah, ini pagarannya. Pagarannya apa? Mantan tidak pernah memiliki rasa cinta kepada kita. Kalau ini
Tadi sudah kita lakukan semua. Kita sudah bekerja keras, ya. Kita juga berusaha agar memiliki penampilan yang menjadi daya tarik kita. Yang ketiga, ketika hati mantan belum tergetar untuk mencintai kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kita sentuh hatinya dengan doa-doa kita. Kita sentuh hatinya dengan amalan-amalan kita. Yang rajin membaca solawat. Nah, sekarang setiap hari kita kirimkan solawat untuk mantan. Solawat apa saja yang kita bisa. Misal kita biasa membaca solawat nurizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nurizati wa sirisari fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tiap hari kita kirimkan solawat kepada mantan. Kita sentuh hatinya dengan amalan-amalan kita. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah. Kita punya harta sekarang. Kita punya penampilan yang tidak kalah dengan orang ketiga. Dan kita menyentuh hati mantan dengan amalan-amalan kita. Nah, kalau 3 hal ini sudah berhasil kita bongkar pagaran-pagaran mantan tadi, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.